Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang dalam pembelajaran produk pastry dan bakery. Hari ini Ibu akan memberikan materi tentang pastry dan bakery untuk diet rendah gula. Kita masuk ke tujuan pembelajarannya. Untuk tujuan pembelajarannya, peserta didik diharapkan dapat menganalisis pengertian diet rendah gula, lalu dapat mengidentifikasi bahan pembuat kue dan roti untuk diet rendah gula, lalu dapat mengurai prosedur pembuatan kue dan roti untuk diet rendah gula, dapat mengurai manfaat produk pastry dan bakery untuk diet rendah gula, lalu dapat mempersiapkan alat pembuatan kue dan roti untuk diet rendah gula, dapat mempersiapkan bahan pembuat produk pastry dan bakery untuk diet rendah gula, lalu dapat membuat produk pastry dan bakery untuk diet rendah gula. Kita masuk ke materinya. Yang pertama, apa itu diet rendah gula? Diet rendah gula atau diet penyakit diabetes adalah diet yang digunakan seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan gula tubuh, tetapi tidak boleh berlebihan. Kunci diet diabetes adalah mencegah peninggian kadar glukosa dalam darahnya. Umumnya, pengguna diet dianjurkan untuk mengonsumsi makanan yang memiliki indeks glikemik yang rendah. Dalam diet rendah gula, takaran karbohidrat yang menjadi sumber gula tubuh perlu diperhatikan untuk menunjang kebutuhan energi yang diperoleh setengah dari zat gula ini. Penentuan jumlah kalori diet diabetes disesuaikan dengan status gizi penderita. Secara umum, kebutuhan kalori pada wanita yaitu 25 kalori per kilogram berat badan, lebih kecil dibandingkan dengan pria, yaitu 30 kalori per kilogram berat badan. Ini ada makanan yang tidak dianjurkan, dikurangi dan dihindari untuk diet rendah gula, yaitu makanan yang mengandung banyak gula sederhana seperti gula pasir, gula jawa, selai, buah-buahan yang diawetkan dengan gula, susu kental manis, minuman botol ringan, permen, dan lain-lain. Lalu makanan yang mengandung banyak lemak seperti cake, makanan siap saji, goreng-gorengan. Ada lagi yang mengandung banyak natrium seperti ikan asin, telur asin, makanan yang diawetkan. Lalu sayuran yang mengandung banyak karbohidrat dan protein tertentu seperti bayam, daun melinjo, daun pepaya, labu siam, daun luntas, jagung muda, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada buah-buahan yang manis seperti durian, nangka, anggur, sawo, nanas, dan rambutan. Kita lanjut. Itu apa sih hubungannya bakery pastry dengan kesehatan? Lalu perlukah ada bahan alternatif atau substitusi untuk pastry dan bakery? Stigma bahwa produk olahan bakery dan pastry memiliki kandungan tinggi gula, tinggi kalori, tinggi karbohidrat, lemak, dan sebagainya. Hal ini menuntut kita memilih bahan-bahan tertentu untuk mengolahnya. Produk yang dihasilkan pada olahan pastry dan bakery memiliki kandungan tinggi gula, lemak, karbohidrat, dan kalori. Untuk itu dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti gizi lebih, obesitas, atau tidak diimbangi aktivitas fisik, dan resiko lain. Tentu dari sini perlu dilakukan kesadaran untuk hidup sehat, selektif memilih bahan alternatif untuk bakery dan pastry, diimbangi dengan ragam protein, sayuran, serta buah-buahan. Ini adalah contoh buah-buahan yang bisa dijadikan sebagai pemanis. Ini ada mixed nut yang kering, lalu ada apel, ada pisang, lalu ada kurma. Ada juga bahan pengganti gula, yaitu ada stevia, coconut nectar, madu, dan gula kelapa. Cara untuk mengurangi kandungan gula dalam kue. Yang pertama, ganti gula putih dengan pemanis buatan yang rendah kalori dan rendah gula. Misalnya ganti setengah resep gula dengan sedikit pemanis sukralosa atau pemanis stevia. Lalu ganti gula dengan buah-buahan seperti pisang. Buah-buahan manis bisa menjadi dasar untuk memberi rasa manis menggantikan gula. Tambahkan juga buah yang asam seperti lemon. Asam bisa menurunkan indeks glikemik makanan, sehingga bisa menurunkan pengaruh makanan tersebut terhadap kadar gula darah. Lalu mengganti tepung terigu dengan tepung gandum atau oatmeal, karena mengandung lebih banyak serat,
Serat dapat memperlambat penyerapan gula dalam tubuh, sehingga kadar gula darah tidak langsung melonjak naik setelah memakan kue. Mengolah makanan penutup untuk diet khusus pada prinsipnya adalah sama dengan hidangan penutup untuk giliran makanan pada umumnya. Semua hidangan dengan cita rasa manis dapat disajikan untuk makanan penutup, hanya saja pada diet khusus penggunaan bahan yang sedikit berbeda. Bahan-bahan yang digunakan untuk diet khusus lebih mempertimbangkan segi kesehatan, namun tidak mengabaikan secara cita rasa dari makanan tersebut. Makanan penutup untuk diet khusus dapat berupa cake, puding, atau buah-buahan. Ini langkah-langkah membuat pastry dan bakery untuk diet. Yang pertama itu ada persiapan. Dalam persiapan, kita harus memilah dan memilih bahan yang akan digunakan dalam menghitung jumlah kalori yang terdapat dalam bahan yang digunakan. Lalu pengolahan. Cara pengolahan yang paling dianjurkan dalam diet adalah dengan cara direbus atau dikukus. Jika tidak memungkinkan dan mengharuskan digoreng, maka pilihlah minyak yang memiliki kandungan kolesterol yang rendah dan kandungan lemak tak jenuh yang tinggi. Nah, untuk penyajian dan penyimpanan, porsi yang disajikan harus tepat dan sesuai dengan kebutuhan, tidak boleh melebihi batas anjuran. Penyimpanannya juga harus benar dengan suhu yang sesuai. Ini adalah contoh salah satu produk pastry dan bakery yang rendah gula, yaitu ada resep sprout wheat bread. Nah, untuk bahannya itu ada air dingin, ragi kering, tepung sprout wheat, lalu dedak gandum, garam, dan minyak zaitun. Ini cara membuatnya. Untuk cara membuatnya sama dengan cara membuat roti-roti pada umumnya. Ini tugas mandiri yang harus dikerjakan, yaitu tugasnya carilah resep hidangan pastry dan bakery lain untuk diet rendah gula. Kemudian, buatlah jobsis sesuai format yang telah ditentukan, yaitu resep, persiapan alat, daftar belanja, tertib kerja, dan foto. Tugas dikerjakan secara mandiri dan jangan ada yang copy paste satu sama lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.